Indonesia merupakan sebuah negara dengan jumlah penduduk yang besar, yaitu lebih dari 260 juta jiwa dan seperempatnya merupakan generasi milenial. Hampir 65 juta penduduk Indonesia berusia muda, yang artinya hal ini adalah bonus demografi. Pemuda memiliki peran krusial sebagai agent of change. Oleh karena itu, pemuda sudah seharusnya mengambil peran menjadi garda terdepan dalam berinovasi untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berdikari. Salah satunya melalui usaha dalam bidang kesehatan. Kanker merupakan salah satu penyakit tidak menular yang banyak mengancam nyawa dan menjadi masalah krusial di bidang kesehatan. Salah satu jenis kanker yang memiliki jumlah kasus tinggi di Indonesia adalah kanker paru. Kanker paru merupakan penyakit yang ditandai dengan aktivitas onkogenic serta metastasis pada sel paru. Berdasarkan studi penelitian, kanker paru disebabkan oleh polusi udara, perokok aktif, serta berbagai agen okupasi. Kemudian, kanker paru ini menjadi penyebab 19% dari seluruh kematian di dunia. Menurut WHO, kasus kanker paru di seluruh dunia pada tahun 2018 mencapai 2.090.000 kasus kanker paru. Sementara itu, di Indonesia, kasus kanker paru ini menempati urutan ketiga dengan jumlah kasus tertinggi yaitu sebesar 30.023 kasus baru, dengan tingkat mortalitas sebesar 26.095 kematian di setiap tahunnya. 85-90% kasus kanker paru ini yaitu berjenis non-small cell lung cancer atau disebut dengan NSCLC. Penanganan pasien kanker paru disesuaikan dengan keadaan umum pasien dan juga stadium kanker. Khusus untuk kanker paru tipe non-small cell lung cancer atau NSCLC yang sudah parah dan mengalami metastasis ditangani menggunakan kemoterapi. Namun, saat ini kemoterapi masih memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya adalah isu toksisitas dan juga tingkat sensitivitas terapi yang relatif rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu solusi untuk meningkatkan efektivitas dan juga efikasi kemoterapi pada penderita non-small cell lung cancer. Dalam hal ini, saya Ridwanah Nadira Sarah dan dua rekan saya dari Junika Niarja serta Bella Gusti Diningrat dari Universitas Islam Indonesia dengan bangga mempersembahkan LIFE atau Lithium Iontophoresis Fast, rompi berbasis transdermal delivery iontophoresis menggunakan lithium dan konsep circadian clock untuk meningkatkan efikasi kemoterapi pada penderita non-small cell lung cancer. Metode yang kami gunakan merupakan studi literatur naratif. Kami menggunakan beberapa kata kunci yang dimasukkan ke dalam database pencarian jurnal. Lalu kami melakukan inklusi dan eksklusi jurnal berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Hasil final inklusi kemudian dianalisis dan disintesis dalam bentuk studi kualitatif deskriptif. LIFE atau Lithium Iontophoresis Fast merupakan rompi yang didesain menggunakan bahan taslan yang kuat dan mudah dibersihkan. Perangkat pada LIFE didesain khusus untuk memasukkan lithium dalam tubuh penderita NSCLC melalui metode non-invasif yang disebut sebagai mekanisme iontophoresis. Iontophoresis bekerja dengan cara mendorong lithium masuk ke sirkulasi sistemik menggunakan modulasi dari intensitas dan durasi arus listrik. Intensitas dan durasi arus listrik diatur melalui microcontroller yang memiliki sensor elektroda. Dalam hal ini, digunakan mekanisme iontophoresis secara elektrorepulsif, yaitu terjadinya penolakan dari ion yang berada pada kutub yang bermuatan sama dengan obat. Dalam hal ini, obat yang mengandung ion lithium yang bermuatan positif akan berada pada anoda, sehingga terjadi dorongan menuju katoda yang bermuatan negatif. Lithium ini memiliki berat molekul yang besar, sehingga tidak dapat mencapai katoda karena lebih mudah terbawa arus sirkulasi darah dan menuju pembuluh limfatik. Agar dapat membantu meningkatkan efikasi kemoterapi pada pasien NSCLC yang telah mencapai tahap metastasis, katoda dan anoda dipasang di daerah anatomis sesuai dengan letak pembuluh limfatik yang paling dekat dengan paru. Circadian clock merupakan adaptasi tingkat seluler yang berperan dalam mengatur periode kerja sel. Kemampuan suatu sel dalam menjaga kenormalan ritme circadian clock dapat meningkatkan kualitas sel. Lithium pada LIFE digunakan untuk meningkatkan ekspresi gen circadian clock selama proses kemoterapi. Lithium mempengaruhi circadian clock dengan cara meningkatkan ekspresi gen per2 yang mengalami penurunan pada penderita NSCLC. Penelitian yang dilakukan oleh Lee et al. Pada tahun 2012 secara in vivo terhadap tikus mutasi gen per2 di bagian paru menemukan bahwa yang pertama,
Perawatan menggunakan litium dapat memperpanjang periode circadian clock. Yang kedua, ekspresi gen per 2 pada sistem saraf pusat maupun secara signifikan dapat ditingkatkan menggunakan litium. Yang ketiga, mekanisme peningkatan ekspresi per 2 dalam sel yang diobati dengan litium dikaitkan dengan peningkatan transkripsi mRNA per 2. Selain itu, litium juga meningkatkan ekspresi gen aktivator circadian clock yaitu BMAL1. Q et al. Pada tahun 2019 melakukan sebuah penelitian yang isinya menyebutkan bahwa penderita kanker paru tipe NSCLC mengalami penurunan pada beberapa gen pengatur circadian clock. Penurunan tingkat ekspresi gen tersebut berkorelasi dengan keparahan penyakit NSCLC. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Xiang et al. Pada tahun 2018 menyebutkan bahwa pasien kanker paru tipe NSCLC mengalami penurunan pada gen period 2. Gen period 2 merupakan salah satu gen yang mengatur circadian clock. Penurunan gen period 2 dapat meningkatkan diferensiasi sel kanker dan juga aktivitas metastasis sel kanker. Oleh karena itu, period 2 menjadi salah satu kunci yang menghubungkan antara aktivitas circadian clock dan juga tingkat keparahan penyakit NSCLC ke arah metastasis. Kemoterapi berdasarkan jam biologis tubuh atau circadian clock yang biasa juga disebut sebagai kronokemoterapi, bertujuan untuk memberikan regimen kemoterapi ketika jam biologis sel normal sedang istirahat, dan oleh karena itu, sel-sel normal terlindungi dari sitotoksisitas obat. Kronokemoterapi juga dapat dilakukan dengan memberikan senyawa yang dapat mengaktifasi gen circadian clock selama pemberian regimen kemoterapi. Lisoni et al. Pada tahun 1999 melakukan suatu uji klinis terhadap pasien penderita NSCLC. Dalam uji klinis tersebut, pasien dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pasien yang mendapatkan kemoterapi berbasis circadian clock atau kronokemoterapi dan pasien yang mendapatkan kemoterapi konvensional atau kemoterapi biasa. Dari penelitian tersebut, kelompok yang diberi kronokemoterapi memiliki tingkat penurunan ukuran sel kanker lebih signifikan ketimbang kelompok yang diberikan kemoterapi biasa. Selain itu, untuk kelompok yang diberikan kronokemoterapi juga memiliki progression-free survival atau PFS rate yang lebih tinggi ketimbang pasien yang diberikan kemoterapi biasa. Untuk PFS rate pasien yang diberikan kronokemoterapi berkisar sekitar 9 bulan, sedangkan untuk pasien yang diberikan kemoterapi biasa, PFS rate-nya hanya berkisar sekitar 4 bulan. Sebagai kesimpulan, LIFE merupakan rompi yang menggunakan sistem transdermal delivery iontoporesis dan dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan efikasi kemoterapi pada NSCLC metastasis melalui prinsip circadian clock. Ion litium digunakan untuk meningkatkan ekspresi gen regulator circadian clock, yaitu gen per 2 yang mengalami penurunan pada pasien NSCLC. Peningkatan per 2 nantinya dapat menurunkan aktivitas metastasis dan pertumbuhan pada sel kanker. Kami menyarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut pada uji klinis mengenai efek penggunaan lithium ion toporesis PES pada pasien NSCLC metastasis. Selain itu, dukungan pemerintah, tenaga medis, institusi, serta lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kesehatan diperlukan agar konsep tersebut dapat diimplementasikan. Kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah langkah awal kesembuhan. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.